Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Baik, mungkin kita hari ini lanjut dengan materi teknik wawancara ya. Ada berapa peserta nih? Ada yang menjalankan ibadah bulan Ramadan juga ya? Saya lihat dulu. Total berapa peserta via daring ini? Kurang lebih ada 40 orang, Pak. 42 ya. Oke, kita share ini ya, screen ya. Di Zoom terlihat udah screen-nya? Sudah, Pak. Sudah muncul, Pak. Sudah muncul ya? Sudah muncul ya, oke, baik. Materi teknik wawancara dengan klien ya. Oleh saya, Dr. M. Adistia Sunggara SHMH, MKN, profesi saya juga sebagai advokat, kurator juga, dan juga salah satu dosen di Pasca Sarjana di STIH Pertiba ya. Baik, kita mulai. Teknik wawancara ini adalah hal yang bisa kita bilang pertama kali dan sangat penting ketika kita menjadi seorang advokat atau lawyer yang akan menerima atau berhadapan dengan klien kita sendiri ya. Tentunya pada praktek, proses penyelesaian penanganan perkara oleh advokat itu pada dasarnya terdiri ada dua macam. Satu, penyelesaian secara litigasi, yaitu di mana penyelesaian melalui proses pada pengadilan. Yang kedua, penyelesaian di luar pengadilan, yang biasanya kita kenal itu istilah non-litigasi. Pada prakteknya yang kita temukan di dalam dunia profesi pengacara itu ada dua macam hal itu aja saja. Pertama, litigasi dan non-litigasi. Kemudian dari dua macam proses penyelesaian penanganan perkara, maka semua proses tersebut pasti didahului dengan komunikasi dan wawancara. Dengan tujuan melakukan konsultasi, bahkan konsultasi tersebut merupakan aktivitas penanganan perkara yang awal. Konsultasi merupakan suatu aktivitas awal, proses penanganan perkara, kegiatan penanganan perkara pada tingkat konsultasi merupakan suatu aktivitas yang amat sangat penting untuk diperhatikan dalam rangkaian kegiatan penyelesaian penanganan perkara itu sendiri. Oke, kita lanjut. Konsultasi hukum. Istilah legal konsultan lebih luas daripada konselor at law. Istilah konselor at law lebih khusus mengarah pada berkonsentrasi pada advis secara face-to-face, tatap muka langsung, sedangkan legal konsultan bisa dengan tatap muka ataupun dengan media lainnya, misalnya dengan melalui telepon, radio, televisi, koran lainnya. Dalam konteks kerja ini, advis dengan tatap muka yang akan menjadi titik tekan. Karena dalam aktivitas tersebut, klien langsung berhadapan dengan konsultan ataupun konselornya. Selanjutnya disebut konsultan hukum yang hal tersebut tentu saja menimbulkan beberapa hal yang terkait dengan karakteristik klien itu sendiri, serta kemampuan konsultasi hukum dalam mencapai keberhasilan aktivitas konsultasi di sini. Jadi ada dua macam ya, dalam konsultasi hukum itu ada yang kita kenal istilah legal konsultan, lebih luas lagi ada konselor at law, itu sering dipakai biasanya di kartu nama advokat itu ada konselor at law. Nah, istilah konselor lebih khusus mengarah pada konsentrasi secara tatap muka face to face. Sedangkan legal konsultan dia tidak juga harus face to face, bisa melalui komunikasi via telepon, konsultasi by email. Nah, itu legal konsultan, membuat suatu pendapat hukum kemudian mengesernya kepada media elektronik. Nah, itu juga konsultasi. Lanjut. 3 variabel pokok dalam konsultasi hukum. Variabel konsultasi hukum, ini sarjana hukum berkemampuan baik terhadap pengetahuan hukum itu sendiri. Variabel utama. Yang kedua, variabel klien, person yang sedang menghadapi masalah hukum dan membutuhkan bantuan mengenai solusi hukum. Yang ketiga, variabel kondisional, pengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas konsultasi. Contohnya, satu, itu berkaitan dengan pola atau format konsultasi hukum itu sendiri. Yang kedua, ruang yang kondusif, serta yang ketiga itu fasilitas, servis tambahan, fasilitas kantor yang nyaman, ruangan yang enak untuk melakukan konsultasi, ini juga berpengaruh menjadi variabel kondisional ya. Nah, bagaimana teknik dan strategi konsultasi hukum itu? Itu ada beberapa pola yang biasa dilakukan. Pertama itu pola direktif, didasarkan pada orientasi keterampilan konsultan itu sendiri.
Kemudian pola non-direktif. Ini didominasi aktivitas yang terpusat kepada klien. Ketiga, pola elektif atau gabungan. Dengan menggunakan fleksibilitas tergantung pendekatan yang disesuaikan dengan proses jalannya konsultasi. Wawancara sebagai teknik pendataan kronologis. Satu, wawancara ini untuk pendataan kronologis dari suatu persoalan atau masalah hukum, inventory, kemudian catatan-catatan record, buku harian. Ini yang perlu disiapkan juga. Dan kemudian setelah itu mungkin akan juga kita lakukan semacam suatu investigasi jika ini diperlukan. Persiapan konsultasi. Pertama, konsultan mempunyai kapasitas penguasaan hukum, material, formil, dan skill, serta paham etika profesi. Nah, di mana di sini seorang konsultan atau seorang lawyer harus memahami terkait hukum formil dan materialnya. Kemudian jangan lupa, seorang advokat tentunya harus memahami bagaimana secara etika profesinya. Persiapan konsultasi, kemudian konsultan siap mental atau kondisi psikologis dan kesehatan klien baik untuk mengontrol emosi, prasangka, serta persepsi yang baik terhadap klien itu sendiri. Yang ketiga, persiapan konsultasi, itu siapkan sarana untuk konsultasi, yaitu ruangan, formulir konsultasi, beserta buku-buku referensi untuk mendukung nanti dalam penanganan persoalan masalah hukumnya. Nah, ini prinsip-prinsip dasar wawancara dalam konsultasi. Apa itu prinsip-prinsip dasar wawancara dalam konsultasi? Bagaimana? Satu, bagaimana menciptakan kondisi yang tepat dan aman. Yang kedua, menyampaikan tujuan konsultasi kepada klien. Tiga, mengajukan pertanyaan yang jelas, singkat, dan wajar. Artinya pertanyaan yang menyangkut ruang lingkup, permasalahan, peristiwa hukum yang sedang dialami. Jangan melebar kemana-mana. Nah, yang keempat, mampu mengajukan pertanyaan yang terbuka. 5, topik dibicarakan harus sesuai dengan perasaan klien atau tingkat kecemasan klien itu sendiri. Nah, ini penting kita memperhatikan juga secara psikologis tadi, bagaimana kondisi klien pada saat berhadapan dengan kita. Sehingga kita harus menyesuaikan keadaan pada saat melakukan wawancara, sehingga klien itu akan merasa nyaman dan tidak terjadi kecemasan atau ketakutan. Yang keenam, membantu klien memecahkan masalahnya sendiri. Yang ketujuh, mampu mengatasi situasi jika klien diam, nangis, atau agresif. Nah, ini seringkali terjadi ketika seorang klien, biasa ini perempuan yang sering terjadi, perempuan yang akan menjadi klien, terkena masalah atau musibah, itu sering mengalami situasi yang memang kadang-kadang tidak seperti biasanya. Banyaklah klien itu diam, menangis, atau bahkan ada yang agresif, marah-marah, dan sebagainya. Nah, ini harus dapat kita mampu mengatasi situasi-situasi seperti ini. Yang kedelapan, harus mampu memanfaatkan waktu secara efektif. 9, mampu mencatat dengan cepat dan tepat. Karena pada saat kita wawancara itu mungkin sangat cepat sekali perbincangan, sehingga kita harus dapat menangkap suatu poin-poin untuk menjadi catatan kita. Kemudian bagaimana cara mendengarkan efektif? Nah, ini juga ada tekniknya juga. Pandanglah klien yang sedang bicara. Artinya setiap klien yang berbicara itu kita harus hormati, pandang dia yang sedang bicara. Kita jangan mengalihkan pandangan sehingga mengganggu klien sendiri untuk berkomunikasi dengan baik. Kemudian tunjukkan minat yang mendalam, menundukkan badan ke arah klien, ajukan pertanyaan kepada klien, jangan menyela, meminta kepada klien untuk lebih banyak bicara. Tetaplah dengan topik pembicaraan klien, jangan tergesa-gesa untuk mengubah satu tema. Gunakan kata-kata dari klien untuk menyampaikan maksud.
maksud kita, serta kata-kata pendek untuk membangkit semangat. Yuk kita masuk kepada pemecahan masalah hukum. Legal problem identification. Tujuan agar mampu menyeleksi masalah atau bukan masalah hukum. Jadi masalah itu mungkin juga ada dua macam di dalam dunia praktek seorang pengacara. Ada masalah yang memang secara keyakinan kita itu adalah masalah hukum peristiwanya. Tapi ada juga peristiwa atau masalah ini ya memang bukan masalah hukum. Nah ini kita harus seleksi. Yang selanjutnya dari legal problem identification, identifikasi fakta-fakta hukum. Mulai kita membuat kronologis dari kasus. Yang kedua, mendata fakta-fakta yang ada dari klien, maupun yang disampaikan klien tentang lawan dan instansi terkait yang berhubungan dengan peristiwa suatu masalah hukum tadi. Yang ketiga, menggali dan mengumpulkan bukti yang relevan. Nah, ini kita identifikasi, tanya kepada klien apa saja bukti-bukti yang dimilikinya sehingga nanti kita mampu melihat bukti yang mana yang lebih relevan mendukung dari suatu penanganan permasalahan hukum. Nah, kemudian kita masuk juga sudah mulai menganalisa menilai aspek hukumnya. Ini aspek hukumnya pidana, perdata, ataukah aspek hukum lainnya, aspek hukum niaga dan sebagainya. Yang kelima, menganalisa dan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kita mulai mengkonstruksikan secara yuridis dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Legal fakta solving atau istilahnya memecahkan fakta hukum yang telah terjadi menjadi masalah atau kasus yang telah diidentifikasi sebagai kasus hukum yang akan atau untuk kita selesaikan. Ini kita mulai memberikan penilaian, bisa mulai menarik suatu kesimpulan dari legal solving ini, fakta solving ini, siapa yang salah dan siapa yang benar. Kemudian sudah mampu kita harus menganalisa alasan yuridis tindakan yang telah dilakukan baik litigasi maupun non-litigasi. Kegiatan yang dilakukan, mengidentifikasi subjek hukum, objek hukum itu sendiri, peristiwa hukum, kemudian berhubungan hukum, akibat hukum, dan kaidah hukum. Nah, ini membuat keputusan. Membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah hukum dengan penyelesaian yang paling mungkin. Nah, pengambilan keputusan dilakukan setelah kita mengidentifikasi masalah, menentukan alternatif, kemudian memilih alternatif itu sendiri. Nah, di sini kita sudah harus membuat suatu keputusan untuk penyelesaian suatu masalah hukum itu. Nah, penyelesaian dan pengambilan keputusan ini dilakukan dengan tadi, setelah melakukan identifikasi masalah, menentukan alternatif dan memilih alternatif, baru kita melakukan keputusan. Oke, mungkin slide PPT-nya sampai di sini dulu, nanti kita sesi tanya jawab ya. Tanya jawab atau sharing, diskusi. Oke, dari materi yang disampaikan mungkin ada yang ingin didiskusikan. Izin bertanya. KPA. Sore Pak. Sore. Dengan Imam nih Pak, selamat sore. Izin bertanya. Pak Imam Baheki ya? Ya, teknik Baik, wawancara. Tadi kan ada yang bilang Bapak ada yang nangis, terus apa namanya, terus agresif dan keadaan klien ya, psikologis klien itu sendiri. Ini untuk apa namanya, biar kronologis atau ceritanya nggak banyak berbohong atau muter-muter gitu Pak. Karena kan kalau misalkan ini kadang nggak langsung terus terang, nggak langsung dibuka gitu. Itu betul. Tekniknya seperti apa biar langsung open, terbuka semua, jadi nggak waktu lama juga tadi yang Bapak bilang maksudnya. Ya, makasih Pak. Ada waktu juga ya. Iya, nah, betul. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Imam. Nah, memang di dunia praktisi ini kita terus hati-hati terhadap klien yang tidak jujur. Banyak sekali nih Pak Imam.
Banyak sekali ada klien yang tidak terbuka dan tidak jujur. Nah, selalu tekniknya bagaimana? Selalu di depan itu kita harus berkata kepada klien itu agar dia mampu menjelaskan peristiwa hukum atau kejadian yang sesungguhnya. Bagaimana ketika keadaan psikologi klien itu sendiri tidak stabil, misalnya dia dalam keadaan menangis dan sebagainya, sehingga dia bisa mampu untuk memberikan keterangan secara open, terbuka. Yang jelas pertama Pak Imam, kita berharap ada suatu keadaan dalam wawancara itu di mana klien itu merasa nyaman dulu. Merasa nyaman dengan lingkungan sekitar, kemudian bagaimana seorang lawyer itu meyakini bahwa kita adalah pendamping untuk menangani masalahnya. Sehingga kita harus menjelaskan si klien harus mampu berbicara sejujurnya, karena ada konsekuensi hukum ketika tidak jujur, salah menerapkan menganalisa hukum bagi kita sendiri. Nah, ini yang memang di dalam keseharian kita sulit sekali, kadang-kadang di belakang hari mereka baru berkata sejujurnya. Tapi sedemikian rupa kita meminta penegasan kepada klien itu untuk dia berbicara jujur dengan memberikan suatu konsekuensi kepada klien itu sendiri. Kalau ibu tidak jujur, ibu tidak terbuka, maka dalam penanganan masalah nanti ketika error, itu jangan disalahkan kami. Itu juga harus disampaikan kepada klien. Sehingga kita sudah memberi warning dulu kepada klien itu sendiri agar berkata jujur. Namun ketika dia tetap tidak berkata jujur, ada resiko di kemudian hari yang tidak bisa dipersalahkan juga kepada seorang lawyer itu sendiri. Nah, mungkin itu ya Pak Imam ya. Ya, betul Pak, itu. Jadi saya belum lama nanganin case-case yang perempuan nangis, kasusnya ibu-ibu lah. Ya, banyak dengan, iya, banyak itu nangis, belum cerita panjang apa-apa, nangisnya banyak itu. jadi kita terhipnotis sama nangisnya dulu malah. Ya. Dan akhirnya berbelit-belit muter sih emang kondisinya begitu. Demikian. Ya, tapi harus kita jelaskan juga konsekuensi hukum. Jadi ketika kita komunikasi itu, walaupun kita tidak boleh kayak kita menjadi penyidik gitu, kita menjelaskan konsekuensi hukum itu dalam rangka penanganan perkara dia, jangan sampai kita error gitu. Oke, mungkin diskusi yang lain ya. Dari peserta yang lain, karena wawancara ini mudah, tapi kadang-kadang juga sulit. Ini menjadi hal penentu dalam penanganan perkara. Ketika ada informasi atau peristiwa seperti kata Pak Imam Bakri tadi, hal-hal yang bohong, kemudian kita menganalisa secara yuridisnya menjadi keliru. Nah, ini berdampak kepada segi profesionalitas kita sendiri. Padahal kenapa? Ya, klien sendiri yang tidak jujur sebenarnya. Tapi kan ini dipertaruhkan profesionalitas kita sendiri. Ketika klien tidak jujur, kemudian memberi hukumnya akan menjadi dampak yang buruk juga bagi seorang lawyer. Ini peserta dari seluruh Indonesia ya kayaknya ya. Pak Imam Beki tadi dari mana Pak? Saya kebetulan di UP baru masuk juga Pak, di MH S2. Oh, di UP ya. Nah, ini Pak, boleh yang tadi meneruskan sedikit yang tadi mungkin izin. Itu kalau misalkan yang berkaitan ada alat buat mengukur kejujuran kan ada tuh kalau untuk di pengadilan kalau nggak salah ya. Terus hubungannya dengan yang tertekan sama yang tidak itu kan mungkin gestur tubuhnya beda. Kalau yang sudah bisa lah, udah memahaminya, itu cara kita kalau untuk yang teman-teman mungkin nanti baru gimana itu Pak, tipsnya gitu. Makasih Pak. Alat untuk mengukur kejujuran ya. Ya. Sebenarnya saya ini juga baru dengar ini alat mengukur kejujuran itu pernah dengar, teman belum pernah dipraktekkan gitu loh. Alat mengukur kejujuran itu seperti apa, dan di pengadilan saya pikir nggak ada ya Pak Imam ya, alat mengukur kejujuran itu. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan gestur tubuh dan sebagainya dengan alat mengukur kejujuran ya, alat mengukur kejujuran ini secara praktek nggak diakui ya mungkin di dalam KUHP ya. Cuman begini, bukan kita boleh menarik sumpah dari klien itu sendiri, boleh sesekali kita ingatkan, Bu, nanti akan dibawa sumpah. Ibu berani tidak ini dibawa sumpah menerangkan suatu peristiwa ini kepada kami dengan jujur gitu. Nah,
Nah, jangan, artinya boleh kita menggunakan sumpah tadi. Karena kan di pengadilan orang itu disumpah ya. Saksi itu disumpah. Nah, tapi kalau terdakwa itu tidak disumpah, nggak boleh disumpah. Nah, ketika kita sudah menegaskan suatu untuk kejujuran, maka boleh kita menggunakan, bagaimana Bu, kalau keterangan Ibu boleh disumpah nanti, Ibu jujur. Nah, ketika dia mau bersumpah, maka kita meyakini itu adalah hal yang jujur ya. Mungkin dari teknik itu aja, kita dengan memberikan warning untuk dia di bawah sumpah memberikan keterangan atau cerita itu, Pak Imam. Sederhananya begitu ya Pak Imam ya. Baik, mungkin ada yang lain yang dari perempuan banyak juga ya. Ibu, mungkin ada yang mau didiskusikan terkait dengan wawancara dan konsultasi. Izin bertanya. Ya, lanjut dengan Ilham. Tadi disebutin pola direktif itu apa ya Pak? Bisa dielaborasi lagi. Pola direktif ya. Kita buka slide-nya ya. Jadi direktif itu pola yang didasarkan pada orientasi keterampilan konsultan itu sendiri. Jadi kita seorang lawyer ini memiliki keterampilan dan kemampuan hukum. Itu pola direktif. Jadi dimulai dari penggalian masalah hukum, dia ceritakan peristiwa hukumnya, kemudian dengan keterampilan kita. Itu direktif. Jadi yang lebih condong memberikan, menanyakan, menggali itu kita. Jadi di peran kita lebih dominan Pak Imam. Itu direktif. Yang kita lebih aktif gitu. Oh, baik. Pola non-direktif ini di mana didominasi terpusat kepada klien. Jadi kita berupaya untuk klien yang menceritakan, kemudian berbagai macam teknik, mengakomodir berkembangnya dari klien itu sendiri. Nah, itu pola non-direktif, lebih domainnya untuk klien yang bercerita. Kemudian kita memberikan analisa hukumnya. Nah, ada juga nanti ada pola elektif gabungan. Jadi tergantung kepada pendekatan yang disesuaikan pada proses jalannya konsultasi itu sendiri. Nah, ini sebenarnya teknik strategi aja gitu loh. Mau dari mana nih? Kalau kliennya, biasanya kan ada klien yang datang itu yang merasa pintar. Dia juga menguasai materi hukum itu. Ada yang seperti itu. Nanti teman-teman setelah jadi lawyer juga bertemu dengan orang-orang yang mungkin mantan dari pegawai pangkat penegak hukum, sehingga kadang-kadang dia lebih aktif menjelaskan kepada kita. Nah, ini biasanya ketemu klien yang dengan pola non-direktif tadi. Nah, karena dia merasa mempunyai kemampuan juga secara hukum dan dia bercerita sehingga kita mendengarkan, kemudian bagaimana dari proses pendengaran tadi kita menanggapi, mengidentifikasi masalah guna menyelesaikan persoalannya. Tapi ada juga kadang-kadang yang pendapat kita sendiri bagaimana, dia tidak sependapat dengan pendapat kita. Banyak juga itu. Oke, yang lain mungkin ada dari yang lain nih, dari ibu-ibunya nih, mbak-mbaknya, ada yang mau didiskusikan terkait wawancara. Kita sampai jam berapa ya? Lama kita sampai jam 18 ya. Mungkin dari penyampaian materi udah dapat dipahami belum? Ada yang mau didiskusikan lagi? Kalau tidak ada yang mau didiskusikan, mungkin materi ini cukup sedikit, nggak panjang lebar terkait teknik wawancara ini, sederhana. Nah, kalau memang tidak ada didiskusikan, kita tutup di sesi ini. Mungkin ada ini sesi terakhir ya? Sesi terakhir Pak, betul. Sesi terakhir ya? Ibu Anggi Karina, ada yang mau didiskusikan terkait teknik wawancara? Oke, mungkin jika memang sudah tidak ada yang didiskusikan, materinya sudah di-share juga ke Fakultas Hukumnya. Nanti boleh saling ini diskusi lebih lanjut di kontak nomor telepon atau via WA ya. Ini saya lihat belum ada pertanyaan lebih lanjut. Saya tutup aja ya. Gimana mungkin? Karena waktunya ibadah puasa juga, masih ada kegiatan yang lain-lain. Kalau memang sudah ini kita tutup aja ya.
Baik teman-teman semua, rekan-rekan calon advokat di PKPA Universitas Pancasila. Demikian penyampaian materi untuk hari ini. Ini ada daftar hadir ya. Oke, sudah ya, dipastikan udah ini ya. Udah nggak ada pertanyaan diskusi ya. Moderatornya nggak ada ya di sini ya. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin materi untuk teknik wawancara saya sampaikan. Selamat belajar bagi rekan-rekan, sukses selalu calon-calon advokat untuk mengikuti ujian advokat. Selamat sore, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya. Sehat selalu, Pak. Selamat berbuka Pak. Ya, terima kasih.